Layar, ini adalah Al-Baqarah 155. Kami pasti, ya, kalau pakai bahasa saya tadi, sungguh akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Ini lengkapnya. Kalau bahasa saya tadi kan yang kita inginkan. Ketakutan, takut miskin, takut ini, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira bagi orang yang sabar. Coba, asik kan? Ini ayat luar biasa. Di Al-Baqarah 155, itu Allah bersumpah, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira buat orang-orang sabar. Kalau bahasa saya tadi kan saya modif dalam arti, sungguh aku akan beri kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Takut ini nggak suka, kelaparan nggak suka, kekurangan harta nggak suka, jiwa nggak suka, buah-buahan nggak suka. Yang dimana di situ ada kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Itu bahasa saya. Tepatnya adalah keinginan kita yang ditunda atau diambil. Itu kita pasti akan diberi itu. Namun Al-Baqarah 155 berbicara dari sini, itu ternyata berita gembira. Buat siapa? Orang yang sabar. Di situ keywordnya. Kenapa kok diambil? Ya memang kita tidak pernah memiliki. Di muka bumi ini, saudaraku, semua hanya milik Allah. Kita hanya hak pakai. Mau suami, mau istri, orang tua, tanah, kerjaan, apapun yang sekitar kita, diri kita, itu semua milik Allah. Sehingga pada saat tertentu Allah akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, takut miskin, takut bencana, takut ditinggal ibu, takut ditinggal bapak, takut tinggal istri, takut ditinggal suami, apapun. Kelaparan, ya kebayang nggak Palestina seperti apa hari ini? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu luar biasa. Maka harus ngikuti berikutnya ayatnya. Sampai kalau Nabi Muhammad itu adalah kabar gembira. Yang kita nggak suka tadi itu. Buat siapa? Orang yang sabar. Oke, ini keyword pertama. Lalu Al-Baqarah 156, di situ Allah telah memberikan sebuah firman, yaitu sebagai berikut. Nah, ini 156. Kalau kita sudah diberi oleh Allah seperti itu, yang kita tidak suka tadi, orang yang sabar itu siapa? Orang yang sabar adalah orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang kita nggak suka, keinginan kita diambil atau apapun, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya Rabb, kami adalah milik Allah. Dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Itu saudaraku. Kenapa banyak orang gagal mensikapi yang namanya takdir, mensikapi yang namanya kejadian yang tahu-tahu terjadi, kun fayakun yang kita tidak bisa menghindar, karena maaf, seringkali merasa memiliki Pajero. Kalau Pajero hilang nangis-nangis. Seringkali kita memiliki istri, memiliki orang tua, memiliki apapun, pada saat itu milik Allah. Begitu diambil oleh Allah, tidak sedikit manusia itu kru menangis yang berlebihan, itu rumah terbakar, auzubillah dzalik, pangkat hilang, gaji turun, atau apapun, itu akan menjadi luar biasa. Makanya Allah telah memberikan satu pedoman bahwa
Semua ini milik saya. Semua ini milik saya. Kalau terambil, kematian, bangkrut, ini, bisa nggak kita sabar? Bisa nggak kita mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Engkau ya Allah, maka aku kembalikan sekarang padamu. Nah, itu kewitnya. Makanya berkenaan dengan itu, momen sekarang ini kita akan bahas tentang bagaimana kemarin kita ditinggal ibu tercinta. Saya sudah ikut berbelasungkawa, saya meyakini insya Allah ibu kita, ibu jenengan yang meninggal itu husnul khotimah. Allahumma amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Soal kita boleh meratap tanda petik, hukumnya sudah ada. Sabda Nabi Muhammad SAW. Jika ada kematian, jangan lebih dari 3 hari. Apanya? Ya, menyesal belum sempurna sebagai anak, menyesal atau apa yang terserah. Itu bahasa kita yang ditinggal tuh mesti begitu. Saya udah ngalami, udah lama. Ditinggal bunda dulu, lalu ditinggal abi. Itu ya begitu, pasti cedak gitu. Tapi kita harus sadar saudara, itu milik Allah, bukan milik kita. Semua yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh Allah itu milik Allah. Kita hanya hak pakai. Bagaimana mensikapi takdir yang sudah kejadian itu? Untuk bisa mensikapi takdir yang kejadian itu, akan saya berikan 5 hal untuk jenengan semua. Apa itu 5 hal itu? Yang mesti kita pelajari dan harus kita mulai. Yang pertama, mensikapi sebuah takdir yang kita tidak bisa berubah. Kalau bahasa kerennya itu damai dengan takdir. Yang pertama, tawakal menerima takdir. Mensikapi takdir dengan tawakal maksudnya apa? Tawakal berserah diri kepada Allah dalam menunggu atau menghadapi takdir, namun tawakal tidak hanya berdiam tentunya, tapi harus disertai dengan usaha, juga doa. Kalau bahasa saya yang lain, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu hanya berproses. Proses kita cuma 4. 1, inamal amalu binniyat. Kita harus punya niat. Semua gerakan, tutur, kata, pemikiran harus ridho Allah. Goalnya ke sana. 2, kita mesti berproses dengan usaha. Usahanya adalah 4 As. Kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas. 3, Al-Baqarah 186. Kita mesti berdoa. Ayatnya kurang lebih Al-Baqarah 186. Aku dekat kata Allah, mintalah padaku, kasih. Cuman seringkali berhenti di situ. Padahal ayat masih bersambung ini ayatnya. Mintalah padaku, tak kasih koma, supaya doa dikabulkan ada 3 syarat. Syarat pertama, ini sudah kita simpen ya, nanti bisa di setel lagi. Syarat pertama, doanya harus kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada gunung kali, kakek bodoh atau apapun. 2, penuhi perintah Allah. Kenapa penuhi perintah Allah? Begini. Sekarang saya tanya saudaraku, ada nggak di muka bumi ini yang tidak ada aturan main? Tidak ada. Kita beli magicom aja aturan mainnya ada. Airnya berapa, berasnya berapa. Maka menjadi nasi yang paling enak. Itu baru magicom. Di depan bapak ibu ada laptop, ada HP. Ada nggak aturan main? Ada. Bagaimana cara menyalakan? On off-nya bagaimana? Ini, itu, dan sebagainya. Nah, aturan main kita sebagai manusia apa? Sabda Nabi Muhammad SAW. Jika ingin selamat di dunia dan di akhirat yang kekal nantinya, berpegang pada 2 hal. Al-Quran, Al-Hadis. Itu role the game kita. Makanya penuhi perintahku, di situ bermakna ikutin apa aturan main Al-Quran, Hadis. Ada lagi. Nggak bisa kita misalkan rukun Islam sudah 5, rukun iman ada 6, terus kita bikin rukun imannya 7. Nggak bisa.
Rukun Islam 5 diganti menjadi 8 atau 12 karena kita mentang-mentang kuat. Nggak bisa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang berbeda, ada yang nggak boleh berbeda. Contoh, kita umroh atau haji. Buat yang sudah umroh, alhamdulillah.